Halo guys, kenalin nama aku Putra Azrul Fatah dan ini Kia. temanku Kia namanya. Uh, ya ini temen yang cukup menginspirasi sih. Walaupun ketemunya itu belum lama, jadi ya sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, ketemunya itu aku kan pernah kerja di coffee shop gitu kan. Aku di bagian kitchen. Nah, terus dan ternyata dia ini kitchen juga. Terus pertama-tama emang aku kayak first impressionnya tuh kayak apa sih ini orang kok kayak nggak telaten banget gitu kan kelihatannya. Dan ternyata setelah aku mengenal lebih lama, ternyata dia cukup menginspirasi. Gimana Kak? Kak ya. Gimana apa namanya? Kok bisa kamu jadi kerja keras gitu? Kayak gimana? Kayak kok nggak capek gitu loh kuliah sambil kerja gitu. Kadang aku aja kayak malas-malasan gitu. Jadi tapi setelah aku mengenal dia nih guys, kayak lebih semangat gitu loh. Entah kenapa dia tuh kayak eh semangat banget loh kerjanya. Terus nggak telaten, ternyata dia ternyata telaten, terus nggak malas-malesan gitu. IPK dia aja 4 tuh, gila kan? Berarti ternyata di sini nggak telaten kamu ya, bisa dibilang. Iya, tapi kan setelah aku ketemu kamu kan ini kan lebih ini, lebih lebih apa namanya? Lebih improve lah. Oh, oke oke. Kalau ditanya alasannya, mungkin karena aku sendiri dari jurusan yang membutuhkan sebuah keahlian. Maksudnya kalau aku nggak nyari pengalaman, aku mungkin nggak bakal improve skillku terkait apa yang aku ambil di jurusan. Karena kebetulan aku jurusan tata boga dan itu hard skill yang harus dipelajari dan harus otodidak dan butuh jam terbang yang tinggi kan. Jadi kalau aku nggak berani ngambil kesempatan untuk mencoba untuk nyoba hal-hal baru, mungkin saat ini aku nggak bisa sharing ilmu tentang boga, tentang masak, seputar kuliner gitu ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa aku berani ngambil kerja pas masih kuliah. Tapi meskipun itu kelihatannya keren, tetap ada hal-hal negatif gitu. Bukan negatif ya, lebih ke hal-hal yang merugikan lah bisa dibilang gitu. Emang apa tuh? Contoh yang merugikan apa emang? Salah satunya adalah IPK-nya turun ya guys ya. Karena aku sebelum kerja aku lumayan concern sama IPK aku yang awalnya dari 3, sekian, terus setelah kerja dan fokusnya kepecah jadi turun lumayan jauh, dan itu menurutku sebuah degradasi yang sangat-sangat gitu. Jadi tetap keren sih. Tanggung jawab. Ya kalau kerja tuh nggak pernah kelupaan sesuatu. Pasti aku yang kelupaan dan aku selalu diingetin sama dia. Ini, lupa itu, lupa ini, lupa itu. Ya gitu. Awal-awal aku kayak apa sih lupa itu doang diingetin, lupa itu doang diingetin. Berisik gitu. Tapi kalau boleh tahu nih kan kamu juga kemarin memilih untuk kerja di bidang kitchen kan. Sedangkan dari background kuliah sendiri kamu tuh kamu nggak ada di background itu gitu loh. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapa? Ya aku sebenarnya butuh duit sih sebenarnya lebih gitu. Terus pas awal-awal kerja kayak ya udahlah bodo amat aku sama IPK yang penting dapat uang dulu gitu kan. Terus pas ketemu dia kayak wah iyalah masa gara-gara alasan kerja doang IPK-nya dijelekan, jadi kayak ada rival gitu loh, walaupun Oh. beda kampus juga kan, tapi kayak walaupun kerja tetap bisa IPK bagus lah gitu, tetap bisa apa ya improve di major yang aku ambil gitu kan. Oke oke oke. Terus rencana tertarik berarti untuk lanjutin kerja di bidang kitchen? Enggak sih. Kalau kamu Kenapa? gimana? Aku tertarik sih karena mungkin karena aku udah dari awal juga masuk tata boga, aku udah dari awal pengen belajar lebih dalam di situ. Jadi aku kayaknya untuk kedepannya bakal lebih fokus ke situ lagi sih. Dan mungkin untuk saat ini aku belum yang jago banget atau gimana gimana. Cuman ini udah skill yang menurutku cukup mumpuni lah untuk bisa survive di dunia kerja nanti. Kamu ada tips gak buat aku ini biar apa namanya, biar kenal kan walaupun ini kan sekarang aku pengebar juga kan ya. Nah, kamu ada tips gak supaya aku tuh ada apa namanya improve juga di skillku gitu loh, di informatika. Di informatika, jadi tetap balance ya antara kerjaan sama kuliah. Ya. Kalau itu jujur aku sendiri juga masih
mencari tahu ya bagaimana caranya. Soalnya banyak orang-orang di luar sana bikin to-do list, katanya bikin apa segala ABCD segala macam. Aku coba itu tuh ternyata nggak works gitu loh, dan aku punya caraku sendiri buat gimana menyeimbangkan antara kerjaku sama kuliahku. Yang penting kamu sadar aja kalau kamu di usia saat ini tuh udah cukup dewasa buat ngambil keputusan kan. Kamu tahu mana yang lebih prioritas gitu. Jadi kalau kamu udah berani untuk mengambil keputusan, aku mau kerja sambil kuliah, aku bisa kok bagi waktunya gitu. Kamu coba bertanggung jawab sama hal itu gimana pun caranya. Nice tip ya guys ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut kamu sendiri informatika tuh apa? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Informatika 11. Terus ditambah kamu kerja ngebar sekarang tuh, menurut kamu bisa nggak kamu bagi waktunya? Sejujurnya tuh enggak sih. Tapi karena ketemu kamu jadi kayak ada harus bisa bagi waktu lah gitu. Soalnya kan apa ya, kayak kan kamu juga kerja gitu, masa IP-mu bagus, masa IP-ku juga nggak bisa gitu loh. Bagus. Walaupun beda major, beda univ, gue tetap merasa tersaing ya sih. Kamu cukup kompetitif ya? Cukup kompetitif, aku orangnya kompetitif banget, kompai banget. Oh iya, bagus sih, bagus. Yang penting ya tetap konsisten. Karena nggak banyak orang yang bisa survive kuliah sambil kerja, dan kalau kamu bisa survive dua-duanya, berarti tanda kalau kamu tuh memang udah siap menjadi dewasa. Konsisten itu yang susah sih. Konsisten itu yang susah. Kamu kan orangnya konsisten banget kan? Oh gitu ya? Makasih lo ya. Soalnya kamu tuh kayak konsisten banget gitu loh dalam hal yang kamu tekuni. Kuncinya satu sih, melakukan yang kamu suka tanpa paksaan. Kalau kamu punya hobi, kamu lakuin. Maksudnya di sela-sela kesibukanmu kamu lakuin itu secara konsisten, dan aku yakin kamu bakal nemuin kesenangan di situ. Gitu kalau aku. Kamu kegiatan lagi apa sih sekarang? Kegiatan ya, kalau aku sekarang lagi ngajar di SMK, kebetulan ngajar boga juga. Terus abis itu untuk sehari-hari ini aku nggak banyak sih, paling aku cuma beres-beres aja di kos, atau masak, atau bikin resep-resep, atau nyoba resep-resep baru dari sosmed gitu. Untuk saat ini aku lebih fokus ke ngajarnya. Tapi next time kalau aku udah senggang lagi, kayaknya aku mau coba kerja sih di skala yang lebih besar. Kalau kemarin aku pertama kali kerja ketemu kamu di kitchen, di cafe, aku kayaknya pengen coba di bakery pastry untuk next selanjutnya. Dia aja mau kerja lagi. Kemarin kamu pernah kerja di hotel nggak sih? Iya, magang di hotel. Kerja di hotel seberat apa itu? Gitu. Tapi cukup menyenangkan sih. Mungkin awal-awal berat ya guys ya. Karena tidak ada hal yang tidak berat di awal, kecuali memang kamu sudah passion ya. Seperti itu. Berarti harus kompeten dulu baru itu ya. Betul. Gitu kalau menurutku. Ya kamu lama-lama akan terbiasa gitu loh. Sesulit apapun keadaan saat ini, nih catet ya guys ya, sesulit apapun keadaan saat ini, yakinlah kamu akan merindukan masa-masa dimana kamu struggle, kamu desperate, kamu menanyakan dirimu sendiri, aku bisa nggak sih, aku mampu nggak sih. Kamu tuh akan merindukan hal-hal itu gitu loh ketika kamu sudah sukses nantinya. Ternyata aku bisa loh survive meskipun saat ini aku sibuk kerja, aku sibuk kuliah, aku sibuk ABCD, aku rasanya capek banget, pengen nyerah. Tapi percayalah, ketika kamu melewati hal itu, kamu akan keren ya, gue dulu bisa kayak gini gitu. Yakin guys, yang penting tuh yakin, Penting tuh kompeten. yakin. Tadi apa lagi? Yakin, kompeten, konsisten, dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Itu adalah Kerja keras. kerja keras. Kerja cerdas jangan lupa. Benar-benar. Jangan cuma kerja keras doang. Betul. Itu sih kalau dari aku. Udah, makasih ya. Iya. Udah Sama-sama. tips-tipsnya. Tips-tipsnya ya, semoga bisa diterapkan untuk siapapun yang menonton ya. Gitu. Kamu ada rencana selanjutnya untuk ke depan? Nggak ada setelah sih. ini mau kemana? Makanya itu aku butuh inspirasi dari kamu. Kamu orangnya inspiratif banget soalnya. Bukannya kemarin lagi bikin game ya? Ya ada bikin game. Ya mungkin segini aja sih guys. Bye bye. See you. Ada. Tinggal diedit. Makanya punya